Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast SMK Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Zafra Ardiansyah selaku host pada acara kali ini. Dan teman saya, Halo, perkenalkan nama saya Syahri Sadabillah, juga sebagai host pada hari ini. kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bilal Ramadan dan Rehan. Silakan perkenalkan namanya dulu masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Bilal Ramadan dari 12 TKP 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan dari 12 DKV 2. Oke, pada acara kali ini kita akan membahas tentang edisi spesial 17 Agustus. Langsung aja kita tanya-tanya aja ya. Tanya-tanya nih. Boleh. Aman ya? Aman. Kali ini kita mau kupas tuntas apa arti kemerdekaan buat kita. Generasi sekarang sambil santai, sambil mikir, dan mungkin sambil nostalgia 17-an di kampung juga. Yuk langsung aja. Pertanyaan pertama. Kita udah 80 tahun merdeka, tapi kita udah beneran belum sih merdeka? Menurut kalian gimana nih? Belum sih menurut saya. Kenapa? Karena kita masih dijajah dengan kebodohan, Oke. dengan banyak penjajahan kolonial. Jadi kita juga dijajah dengan ekonomi ya. Iya, benar. Terus kita mau nanya nih, solusinya gimana untuk kedepannya agar lebih meriah lagi merdeka kita, agar lebih nikmat lagi. Gimana? Gimana? Kalau masalah begitu sih ribet kalau itu mah. Ribet. Kemarin ikut lomba 17-an di sini. Ikut, alhamdulillah ikut. Ikut lomba apaan? Alhamdulillah DKV 2 menang tarik tambang juara 1. Asik. Bilal Betul-betul ya. Bilal panitia ya kemarin? Iya, panitia. Gimana rasanya jadi panitia lo? Ya mungkin untuk memegang suatu lomba kan agak berat ya. Jadi kita harus tanggung jawab besar juga buat memegang satu lomba. Bagaimana lomba itu biar lancar gimana? Biar lancar, aman juga gitu, nggak ada kericuan sama sekali gitu. Oke. Oh. Kemarin lawannya gimana nih Han? Tarik tambang. Kalau nyanyain lawan tarik tambang, sebenarnya sih rada susah, rada berat. Susahnya di mana? Susahnya ya karena udah terbentuk chemistry kali ya. Iya. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 kita satu kelas. Iya. Makanya kita bisa juara lagi, kita megang juara lagi berturut-turut dari kelas 10. Oh, mungkin lawannya udah panik ya, pada udah jadi dua. Gitu ya. Lawannya kurang keras sebenarnya lawannya kurang keras. Kura-kura. Siap. Oke. Pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih. Apa sih kontribusi kita buat isi kemerdekaan? Rehan. Wah. Apaan? Kontribusi buat kemerdekaan apa Nol? Meriahkan. Meriahkan. Apa ya? Kayak kita mengingat jasa-jasa Para pahlawan kita, pahlawan. ya, para pahlawan kita yang udah memperjuangkan untuk Indonesia sampai merdeka gitu. Yang penting sih sebenarnya satu, Apa tuh? ngikutin upacara di sekolah maupun di Betul, sekolah baik di betul. rumah. Warni ikut nggak di sekolah? Ikut. Oh, ikut. Keren juga. Terus kemarin sempat jadi panitia di rumah apa enggak? Sempat Iya, Karang Taruna kan ikut kan? tahun ini sempat jadi Karang Taruna Oke. di ke rumah. Apa sih pelajaran dari menjadi panitia itu? Pelajarannya kita harus tetap semangat, tetap kompak walaupun hujan badai menghalangi kita. Wah, mantap. Keren ya kata-katanya. Kelas ya. Kesan-kesannya jadi panitia 17 Agustus gimana? Pesan-pesannya sih Ada sebenarnya. susahnya kah, senangnya kah? Oh pasti susah. Susahnya gimana tuh? Susahnya itu dari awal pembentukan panitia. Iya. Dari awal pembentukan struktur acara itu susah sebenarnya. Terus senangnya kalau udah acara kelar nih, kita nikmatin acara, kita nikmatin semua hasil Seru ya? upaya kerja kita. Seru, mantap. Betul. Bilal kemarin juga jadi panitia di rumah? Enggak, Enggak, di sini ya. di sekolah.
Oh iya, kemarin lombanya ada apain lah di sini Kak? Lu OSIS nih. Ya, gue sih di sini waktu itu untuk Agustusan lombanya tuh ada 6. Nah, Pertama apa aja? tarik tambang, Tarik kedua tambang. balap karung, Terus ketiga kursi panas, yang keempat tuh tangkap belut, yang kelima itu masukin botol, yang keenam itu apa ya? karung kan balap karung ya? Kursi panas udah, Balap karung. balap karung udah juga. Ini Galasin. galaksi, Galasin. ya. Ih, ini masih ingat loh. Terus untuk anggaran per kelas tuh bagaimana dan konsepnya gimana? Untuk anggaran staf kelas itu per orang 5.000 Per orang atau per orang ya? per orang. Jadi per orang tuh 5.000. Jadi itu dihitungnya seberapa banyaknya siswa di kelas itu. Misalnya 30.000 orang. Jadi yang harus dikumpulin tuh 165.000 ya. Iya. Nah, gitu. Jadi per kelas. Jadi kelas itu dihitung semua siswa per orangnya 5.000. Dan gimana tanggapan para kelas gitu ditetapkan anggaran segitu? Apakah banyak yang komplain atau malas bayar gitu? Ya sih banyak yang komplain, juga banyak juga yang nggak nggak bayar, termasuk saya. Telat Karena bayar. OSIS ya? Iya. Telat bayar, jadi talangin sama bendahara gitu. Oh iya. Aku mau nanya sama Rehan nih. Selama 3 tahun kan menang kan ya juara tarik tambang. Menurut lu nih lawan terkeras tarik tambang siapa? Kelas Sebelum- berapa? Ya sebelum gua ngomong gua boleh minum dulu. Angkatan berapa nih? Boleh Iya minum. boleh silakan. Ayo, nih ada sponsor nih teman kita dari Maun. Asik. SMK Sumpah Pemuda punya Aqua Maun namanya. Jangan lupa dibeli teman-teman. Lawan terkeras Terkeras. itu dulu minum dulu. Ya. Dia udah ada pakai sedotan. Hebat banget gede. Lawan terkelas selama dari 3 tahun 3 ke tahun. bawah ini ada dulu dari kakak kelas kita kelas 12 MPLB 3 angkatan 2024 2025 2026 2025 ya 2025 2026 Terkeras. nah, itu paling keras tuh itu udah paling keras banget dah pokoknya dah itu. Badannya gede-gede. Gede-gede. Tenaganya Tenaganya kuat ya. Iya. Itu kelas 10 kita pernah dikalahin sama beliau. Kelas 10 juara berapa? Kelas Enggak, 10 kita juara 3, juara juara 3. Juara tiga. Iya. 10 juara 3. Berarti yang terkeras kelas Kelas BDP 11 MPLB. MPLB 3 ya. MPLB 3. Oh mungkin kelas 10 kan masih baru-baru, Iya, karena iya. adaptasi gitu ya? Iya, belum dapat chemistry. Oh, siap. Terus masalah kemarin 17 Agustus itu apa kendala-kendala yang dihadapi? Hadapi di Iya di sekolah. sekolah, Iya. di OSIS-nya. Iya. Kadang ini yang buat lomba tuh kan per orang di kelas ya disuruh partisipasi buat ikut lomba. Itu kadang ada yang nggak mau ikut, kadang juga susu dipanggil gitu. Jadi mau nggak mau mereka didis gitu. Oh. Gitu. Jadi yang masalahnya cuma di situ doang. Terus rencana ke depan agar semuanya ikut memeriahkan, ikut lomba, semuanya ikut berpartisipasi gimana tuh? Nah, Karena tahun depan kita Udah udah lulus ya, lulus ya, udah lulus. di SP di Sumpah Pemuda, kita nggak bakal tahu ke depannya kan. kita berikan ke adik-adik adik kelas kelas. kita. Iya. Enggak maksudnya kan kalian abang kelas gitu. Nah. Jadi punya inspirasi, punya motivasi untuk adik-adiknya gimana untuk memeriahkan 17 Agustus, cara-caranya gimana, konsepnya bagaimana? Oh, itu kalau konsep mah lebih jangan ke monoton aja ya. Jangan dari tahun ke tahun itu aja. Oh. Kayak lomba-lomba harus diperbaiki, kayak harus ada lomba yang meriah, wah lah. yang wah banget, yang banyak penontonnya, yang bikin meriah kan suasana gitu ya. Iya, yang bikin pecah suasana. Salah satunya tarik tambang. Jadi kemarin tarik tambang sempet nggak ada ya lombanya? Iya. Sempet nggak ada. Kenapa tuh? Soalnya waktu itu karena tahun lalu 2024 ya kan Iya, kericuhan. Kericuhan. Iya, kelasan kita sama kelas MPLB 3 yang kemarin MPLB juara. Oke. Yang untungnya kita juara 1 itu. Juara satu. Iya, jadi kericuhan, keributan, jadi harus dipisahkan. Terus karena OSIS-nya
trauma takut ada yang kericuan lagi, jadi kan nggak ada. Tapi saya di situ untuk mengadakan itu, saya ngomong ke pembinanya, ketuanya untuk mengadakan tarik tambang, soalnya Agustusan tanpa tarik tambang itu Kurang ya? kurang banget. Asli kurang. Betul. Apalagi tarik tambangnya. Ada yang gendut ya. Tarik tambangnya yang perempuan masih kurang juga. Iya. Kok perempuan sih? Ya awalnya itu perempuan 3, cowok 2. Jadi kayak nggak fair banget itu buat perempuan, yang takutnya kan luka, Benar. jatuh ya gitu. Jadi saya mengajukan permohonan buat pembina OSIS sama ketua OSIS buat tarik tambang cowok aja gitu. Jadi alhamdulillahnya di ACC gitu. Nggak ada keributan juga gitu. Aman ya? Aman. Juara 1 lagi kita. Kita juara 1 berapa kalian? 2 Dua kali. Dua kali. Pas kapan aja kita? Kelas kemarin kelas 12 dan sebelumnya kelas 11. 11. Selain tarik tambang, DKP 2 pernah juara apa lagi? Wah banyak. Banyak. Apaan tuh? Cemat. Salah satunya. Sudah cemat kita juara berapa? Juara cermat. Juara 2, Juara juara 2. 3. Siapa yang main? Itu teman kita sekelas. Ya. Terus 3 orang ya kita juara cemat 3 ya. orang. Lalu tanggap belut itu tadi kemarin ya. Tahun ini Tahun ini juara. Juara berapa kita? Juara 2. 2. Terus masukkan paku ke botol kita juara berapa? 2 juga. Foto. Iya, Juara juara 2. Lalu lomba Free Fire kita juara 3. Free Fire. Ya, Free Fire sekarang udah nggak ada sih. Udah. Keren banget ya. Kepep banget kelas kita emang. Kita kalau e-sport mah boleh lah. Boleh. FPP kalau ML ya kalah mulu. Udah itu. Terus kita juga mau nanya nih, evaluasi kalian untuk ke depan itu apa sih? Apa? Jangan memperberat murid-murid untuk mengikuti lomba. Caranya? Kurangin biaya dari OSIS. Aduh. Kayaknya agak berat itu ya. Karena untuk hadiah aja udah makan biaya banyak. Iya juga sih sebenarnya. Tapi tahun ini kalau untuk hadiah menurut saya masih kurang. Masih kurang kalau gue. Harus banyak devaluasi di hadiah. Seharusnya kita dapat 200 mulu ya, Ana. Iya. Malah dapat 200 ya. Iya, sedih banget. Sedih. Terus pelajaran yang diambil dari lomba kemarin apa sih itu? Pelajaran yang kita ambil ya kebersamaan, keadilan, terus Di anggota OSIS, di anggota OSIS OSIS dulu. itu. Jadi kita di OSIS itu untuk merangkul sesama OSIS, kerjasama, ngasih pendapat atau saran untuk beliau teman-teman kita di belakang kita yang masih belum paham, yang atau bisa juga disebut adik-adik kelas kita juga yang masih baru-baru turun ke suatu event 17 Agustusan yang belum paham sama sekali. Jadi kita kayak kasih pembelajaran buat mereka buat gimana caranya, tahu gini caranya, tahu lain-lainnya nah. Iya. Gitu. Jadi kita tuh saling merangkul, saling kerjasama untuk meramaikan suatu acara buat meriahkan gitu. Terus untuk 17-an kemarin kelas pada ikut semua kan di upacara nih? Wah, banyak yang nggak ikut sih kayaknya dari kelas DKV 2. Yang ikut cuma berapa orang kan? Wah, lumayan. Kalau untuk tahun ini lumayan. Kalau tahun lalu Tahun lalu, aduh, Lupa. lupa. ya lupa ya. Apa sih masalahnya untuk kita tidak mau ikut upacara? Padahal hanya upacara doang. Satu sih sebenarnya masalahnya. Males. Males. Iya, Dan, males ya. dan juga itu upacara itu kan pas banget hari libur nasional. Apalagi cuman Hari males-malesan. Nah, yang jadi panitia juga di rumahnya. Iya, itu sebenarnya masalahnya satu. apalagi cuman sebentar doang itu. Bentar sih. Nah, emang sebentar sih, emang agak membuat dia males aja. Betul. Ngomong-ngomong nih bagus juga gelas. Ini gelas produk dari mana nih? Dari 12 itu. DKV 2. Itu karya anak di kafe dari kelas Kelas berapa ya? Kelas 11 apa ya kalau saya? Pas kita kelas 11. 11 ya benar Iya. ya? 11. Kelas juga ini produk. Ya kita ngedesain gitu. Desain Kita belajar buat lengkap. Ya. Iya, ya kalau mau muknya bisa datang ke Sumpah Pemuda, Iya. beli ada di bawah. Satunya berapaan? Sentral. Nah, satunya di harga 25 ribuan. Iya. Setahu saya. Tahu ya. 30 ya nggak sih? 30 ya? Lu 30 ribu? Oh, iya kali 30 ribu. 25 ribu. 25.000. Iya. Iya, oke. Pas ya. Terus kan kalian jurusan di kafe nih. Iya.
apa sih proyek kalian, karya kalian yang kemarin kalian buat untuk 17 Agustus? Apakah poster, desain baju, atau yang lain-lain lah? Oh, kemarin Untuk kita tahun ini. ya kemarin kita dapat tugas dari PKK Wika ya. Iya. Membuat desain baju. Jadi baju kita tuh didesain, kita bikin desainnya, ntar kita dicetak ya. Iya, dicetak Kita dilombakan. dan dilombakan. Oke, udah, kita refleksi bentar nih. Iya. Pahlawan-pahlawan dulu tuh berjuang keras untuk mencapai kemerdekaan. Terus upaya kita untuk apa? Untuk menghargai jasa-jasa beliau gimana sih? Gimana Bang Bilal? Caranya itu kayak mengikuti upacara di setiap hari Senin. Giliran upacara jangan pada pura-pura sakit lah. Banyak tuh kayaknya yang saya lihat itu upacara di UKS sana yang dibopong-bopong sama anak PMR ya. di Nanti lapangan. di Sumpah Pemuda ada berapa organisasi? Banyak, ada lebih dari 10. OSIS. Pertama ekstrakurikuler ya. organisasi cuma Satu Iya, OSIS ada doang. OSIS, ada Ya. OSIS. Kalau ekstrakurikuler banyak di Sumpah Pemuda. Banyak. Banyak banget. Salah satunya Basket, basket, PMR, PMR, Paskibra, Skibra, futsal, Sal. voli, anggar. Oh, banyak ya berarti ya. Banyak banget. ribet, Ya, ribet sampai lah. subuh kalau disebutin. ribet. Banyak berarti. Banyak banget. Oh iya, Ini ngomong-ngomong. kalau nih Rehan ikut ekskul apaan nih di sini? Hadron ya. Hadron. Iya. Hadron. Wah, Gimana? nggak bisa, nggak bisa. Bisa. Masih belajar, Masih masih dalam belajar. tahap belajar. Rendah untuk meroket ya. Iya, iya kali. 3 tahun Hadron nggak bisa. Untuk host sendiri nih dari SMK mana ini? Semua muda juga lah. Oh, sama. Seragamnya sama ya. Iya. SP Pride. SP Pride. Ya. Kan terus sekarang kan kita generasi Gen Z tuh. Di pikiran kalian apa sih yang ingin kalian kembangkan dari Karya. lingkungan-lingkungan sekarang ini? Maksudnya dari era-era sekarang gitu. Apa sih yang mau dirubah? Yang mau dikembangkan apa? Stop sih menurut stop kayak bullying lewat apa sih namanya media sosial. Apa buat kita para Gen Z buat ini? Kok lu nanya dah? Enggak tahu. Kita sama. Apa? nih coba? Ya untuk sekarang sih kan pemerintah banyak nih cetus-cetusannya. Tunggu dari pemerintah aja apa yang dirubah. Kalau kita mau ngikut ada dari pemerintah. Tapi Kalau bisa- berontak sedikit mah Iya. nggak ada ya. Kalau misalnya ada perubahan soal undang-undang gitu, kita nggak sesuai dengan realitanya atau apa, kita kan apaan? Demo ya? Demo? Iya, demo. Enggak bukan gitu. Apa? Kita di area-area kecil doang. Maksudnya di area-area sekitar, area nggak usah ke sekitar. pemerintah. Oh, nggak usah ke Apa yang mau kalian ubah? Sekitar SP. Lingkungan sekolah lah. Semua sekolah, rumah, bebas. Menambahkan wawasan buat murid-murid yang awalnya suka malas membaca, kita gimana caranya buat mereka itu jadi rajin membaca gitu. Jangan terlalu banyak memegang HP di masa Gen Z ini. Jangan pacaran dulu. Biasanya kan anak muda kan di sekolah pacarannya. Iya, banyak. Jangan dah. Yang benar Pak Bilal. Ya, itu Kalau boleh tahu Bang Bilal punya pacar nggak nih? punya. Aduh, parah banget. Lah katanya jangan, tapi dia punya. Udah Tapi kan- putusin kalau begitu udah Enggak, putusin. kalau gua kan beda tuh. Pacaran kan yang baik-baik aja gitu. Tapi saya mau nanya nih sama kalian. Setelah lulus dari kelas 12 dari SMK Sumpah Pemuda, kalian pada mau kemana? Dari mana dulu? Dari Bilal. Dari saya. Kalau Pada saya, mau kemana? kalau misalnya kita dapat saya ya. Kalau misalnya saya dapat beasiswa kuliah, saya Kuliah. Iya. Jurusan? Jurusannya DKV juga. DKV juga dong. Masa dari DKV ke manajemen gitu. Kalau Ran gimana Ran?
Saya sih pasti kuliah. Kuliah. Karena orang tua saya ingin saya sukses. Jangan seperti beliau. Betul. Bagus banget. Jangan dilupa ya nih beli produk Sumpah Pemuda yang ada di toko-toko terdekat seperti Maun dan Muk dari SMK Sumpah Pemuda teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman. Belinya di mana, Han? Kalau Muk adanya di SMK Sumpah Pemuda di Business Center. Kita punya Business Center di Sumpah Pemuda. Lokasinya di mana, sebelah mana gitu? Di samping tangga SMK. Sampai tangan mana tuh? Parkiran Operasi. samping parkiran basement. Di situ ada kayak ada bunga-bunganya tuh. Ya. Tuh di situ ada business center kayak. Udah ya. Oke. Segini aja dulu obrolannya. Oke. Pesan saya cuma jadilah bagian dari perubahan sekecil apapun, karena kadang perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Oke. Siap. Baik, itu saja dari kami. Saya Zafar Ardiansyah selaku host mengundurkan diri, dan teman saya Syahri Satabillah selaku host ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.